Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran analisis rasio keuangan. Sebelumnya akan dijelaskan tentang pengertian rasio keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan rasio keuangan? Di sini rasio keuangan merupakan suatu alat atau tools ya atau indeks yang menghubungkan antara dua angka akuntansi yang diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya dalam pos-pos laporan keuangan. Rasio yang kita interpretasikan secara tepat, kemudian kita melakukan identifikasi atau investigasi lebih lanjut tentang rasio dan faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah rasio akan memberikan kepada kita sebuah makna dari sebuah angka akuntansi atau rasio keuangan tersebut untuk menggambarkan sebuah kondisi bisnis dari sebuah perusahaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rasio diantaranya adalah tentunya internal operating activities perusahaan, kemudian kondisi ekonomi secara umum, faktor-faktor industri dalam sebuah negara, kemudian kebijakan-kebijakan dalam manajemen perusahaan juga yang mempengaruhi adalah metode akuntansi. Nah, dalam rasio keuangan, perbandingan bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, perbandingan meliputi komponen dalam satu laporan keuangan, dan yang kedua, rasio dapat dibandingkan antara komponen antar laporan keuangan. Penggunaan rasio keuangan di perusahaan itu bisa kita bandingkan dengan berbagai macam rasio lainnya. Yang pertama, rasio keuangan perusahaan kita bisa kita bandingkan dengan standar rasio atau rasio rata-rata industri. Yang kedua, rasio keuangan perusahaan kita bisa dibandingkan juga dengan rasio target perusahaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, kita dapat membandingkan rasio keuangan perusahaan kita pada periode tertentu dengan periode sebelumnya atau dengan rasio historis. Dan yang keempat, rasio laporan keuangan kita juga dapat dibandingkan dengan rasio pesaing atau perusahaan sejenis dalam sektor atau industri yang sama. Penggolongan rasio keuangan yang pertama adalah rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang bersumber dari neraca atau laporan posisi keuangan. Sementara rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang bersumber dari laporan laba rugi. Rasio antar laporan dilakukan dengan membandingkan angka-angka dari dua sumber laporan keuangan di atas, dari laporan neraca dan laporan laba rugi. Adapun jenis rasio keuangan yang perlu kita kenal adalah yang pertama rasio profitabilitas, yang kedua rasio likuiditas, ketiga, rasio aktivitas, dan yang keempat adalah rasio solvabilitas. Bagaimana pengertian dan manfaat rasio profitabilitas? Nah, di sini rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur atau menilai kemampuan perusahaan dalam mencapai laba. Mengetahui posisi laba perusahaan antar periode
perkembangan laba, dan juga produktivitas dana yang digunakan. Apa saja jenis dan perhitungan rasio profitabilitas? Ada beberapa rasio profitabilitas. Yang pertama adalah gross margin. Yang kedua, profit margin on sales. Yang ketiga, return on asset atau ROA. Yang keempat, return on equity atau ROE. Dan yang kelima adalah earning per share atau EPS. Yang keenam, dividend payout ratio. Kita akan membahas satu persatu dari rasio profitabilitas. Yang pertama, gross margin ratio. Gross margin ratio merupakan sisa dari angka penjualan neto setelah dikurangi harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Rasio gross margin merupakan angka perbandingan antara laba kotor gross margin dengan penjualan neto atau net sales. Kita bisa dapatkan angka penjualan dan angka laba kotor di laporan laba rugi. Bagaimana gross margin ratio dihitung? Kita bisa lihat di sini bahwa rasio gross margin on sales sama dengan penjualan neto dikurangi HPP dibagi dengan penjualan neto. Sebagai contoh, pada laporan laba rugi PT Ambarukmo Textile tercatat penjualan neto 10 miliar 907 juta, sedangkan gross marginnya adalah 4 juta, 4 miliar 825 juta rupiah. Berapakah gross margin on sales ratio dari PT Ambarukmo Textile? Maka jawabannya adalah kita tinggal membagi antara gross marginnya dengan penjualan netonya yang menghasilkan angka 44%. Sehingga bisa kita katakan gross margin on sales ratio PT Ambarukmo adalah sebesar 44%. Yang kedua adalah profit margin on sales. Kalau tadi kita mengukur laba kotor dibagi dengan penjualan neto, maka di profit margin on sales kita mengukur profit margin yang berasal dari penjualan bersih setelah dikurangi beban-beban termasuk beban bunga dan pajak. Maka rasio profit margin merupakan angka perbandingan antara laba bersih atau net profit dengan penjualan neto atau net sales. Bagaimana menghitung profit margin on sales? Ya, kita bisa membagi laba bersih dengan penjualan neto. Contohnya masih pada PT Ambarukmo Textile tercatat penjualan netonya 10 miliar 907 juta. Sedangkan laba bersihnya adalah 979 juta. Maka rasio profit margin on sales-nya adalah dengan cara membagi membagi antara laba bersih dengan penjualan netonya dan menghasilkan rasio sebesar 9%. Rasio yang ketiga dari rasio profitabilitas adalah return on assets yang sudah sering kita kenal sebagai ukuran untuk mengukur efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan profit. Di sini pengukuran dilakukan dengan membandingkan laba bersih yang dihasilkan pada satu periode dengan nilai bersih total aset. Bagaimana menghitung return on asset? Adalah dengan cara membagi laba bersih dengan total aset. Berikutnya diberikan contoh apabila tercatat laba bersih 979 juta sementara total nilai asetnya adalah 10 miliar 715 juta, maka ROA-nya adalah
9%. Rasio berikutnya adalah return on equity atau ROE yang mengukur kemampuan efektivitas perusahaan dalam memberikan penghasilan bagi setiap investasi dalam bentuk ekuitas yang ditanamkan oleh pemegang saham. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara laba bersih yang dihasilkan pada satu periode dengan saldo rata-rata ekuitas pemilik pada neraca. Return on equity diukur dengan cara membagi laba bersih dengan ekuitas perusahaan. Laba bersih dapat kita dapatkan angkanya di income statement atau laporan laba rugi, sementara ekuitas kita peroleh datanya dari laporan posisi keuangan. Contoh return on equity pada PT Ambarukmo Textile tercatat laba bersih 979 juta rupiah, sementara total equity-nya pada neraca menunjukkan angka 2 miliar 71 juta. Maka ROE-nya adalah 47,3% dengan membagi laba bersih dengan ekuitas. Berikutnya, earning per share yang merupakan ukuran kemampuan setiap lembar saham biasa dari perusahaan dalam menghasilkan earnings, dalam menghasilkan income bagi para pemegang sahamnya. Bagaimana earning per share dihitung? Yaitu dengan cara membagi laba bersih yang sudah dikurangi dengan dividen preferen dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Contoh earning per share di sini, misalkan harga saham Ambarukmo Textile per lembarnya adalah 0,25. Ini biasa disebut sebagai par value. Modal saham disetor 105 juta pada neraca diterjemahkan menjadi total lembar saham beredar sebanyak 105 juta dibagi 0,25, yaitu menghasilkan angka 420 juta lembar saham yang beredar. Jika keseluruhan saham ini diasumsikan beredar sejak awal tahun tanpa mengalami perubahan, berapakah EPS-nya? Secara sederhana, EPS dapat dihitung ya dengan membagi laba perusahaan dengan jumlah saham beredarnya. PT Ambarukmo menghasilkan earning per share sebesar Rp2,33, sehingga bisa disebut bahwa setiap lembar saham PT Ambarukmo menghasilkan laba bersih sebesar Rp2,33. Rasio terakhir dari rasio profitabilitas adalah dividen payout ratio. Rasio ini mengukur kemampuan pembayaran dividen dari bagian laba bersih yang dibayarkan dalam bentuk kas kepada pemegang saham. Bagaimana menghitung dividen payout ratio? Dengan cara membagi dividen kas saham biasa dengan laba bersih perusahaan yang sudah dikurangi dengan dividen saham preferen. Contoh dividen payout ratio, misalkan PT Ambarukmo Textile, dividen kas yang dibayarkan untuk saham biasa sebesar 450 juta, sementara tidak ada dividen preferen. Berapakah dividen payout ratio-nya? Maka rasio pembayaran dividennya adalah 450 juta
dibagi dengan 979.000 rupiah menghasilkan angka 46%. Atau bisa disebut 46% ini adalah bagian laba yang dibagikan sebagai dividen oleh perusahaan kepada pemegang saham. Dividen payout ratio atau rasio pembayaran dividen juga bisa dihitung dengan cara membagi dividen kas saham biasa dengan laba bersih setelah dikurangi dividen preferen. Nah, di sini kita melihat analisis profitabilitas dari PT S Hardware yang merupakan salah satu perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia dengan kode ACES. Di sini diperlihatkan data beberapa angka rasio profitabilitas. Ada 7 angka profitabilitas yang digambarkan di sini dari tahun 2013 hingga tahun 2017 atau 5 tahun, periode 5 tahun. Nah, kita bisa melihat bagaimana gross profit margin perusahaan itu berkisar antara angka 0,48 dengan 0,5, relatif stabil dan dengan rata-rata 0,48. Profit margin rasio perusahaan juga stabil di angka rata-rata 0,16 ya. Kemudian net profit marginnya juga stabil di angka 0,10 sampai 0,14 ya, hanya ada sedikit fluktuasi di sini ya, terjadi penurunan sedikit dari tahun 2016 ke tahun 2017. Namun angka rata-ratanya menunjukkan 0,12. Return on total asset atau ROA perusahaan juga berkisar antara angka 20 sampai 32%. Di sini terjadi kenaikan dan juga penurunan. Artinya ROA perusahaan bisa dikatakan agak fluktuatif dengan angka rata-rata selama 5 tahun terakhir dari tahun 2013 hingga 2017 sebesar 0,27. Return on equity dari perusahaan angkanya stabil antara angka 0,19 sampai 0,25 dengan rata-rata 0,21, dan return on total asset ROI perusahaan yang memiliki angka rata-rata 0,2%, 0,2 atau 20%. Earning per share perusahaan kemudian juga bisa kita katakan terjadi peningkatan yang cukup lumayan dari tahun 2013 ke tahun 2017, hampir 2 kali lipat ya, sehingga rata-rata earning per share perusahaan berada di angka 34. Demikian analisis profitabilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.